surprise for you. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku ingin pulang ke Cina setelah sekian lama di Indonesia ya. Jujur beberapa hari yang lalu memang aku udah disuruh buat pulang, tapi akhirnya aku memutuskan untuk pulang bulan ini di bulan Agustus. So sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke guys, ini dia, aku sudah berada di airport. Tadi perjalanannya cukup panjang. Nah sekarang aku tuh ngerasa lapar banget ya. Setelah tadi itu aku berada di bawah, terus makan juga di bawah, tapi aku nggak ambil video karena aku takut terlalu panjang. So aku mau ngambil videonya itu pada saat aku makan sore aja ya. Oh teman-teman, ternyata di sini ada bakso apung ya. Ini terkenal banget, tapi aku nggak tahu apa itu halal atau tidak ya. Nah ini dia, ini makanan yang akan aku beli. Makanan ini adalah bread papa. Nah bread papa ini aku lihat di tok-tok itu sangat banyak banget orang yang beli. Terus banyak juga varian rasanya, ini dia. Nah ada yang coklat strawberry, terus ada yang mint keju juga, terus coklatnya juga banyak variannya, terus flaknya juga di dalam melimpah banget kayaknya. So aku mau beli ini ya teman-teman. Terus di atasnya juga ada bread yang kecil. Nah ini dia pakai cup begini ya. Terus di situ juga ada minuman. Nah ini dia teman-teman, aku beli ini satu tapi aku lupa namanya apa. Pokoknya itu tuh kayak chorus ya, apa sih kalau bahasa Rusianya. Nah ini dia, ini tuh harganya 29.000. Kita itu harus memakai uangnya itu dengan uang yang pakai itu ya, berimu gitu ya, pakai QRIS gitu kak. Kalau tadi aku bayarnya itu nggak bisa pakai tunai, tapi tadi ada bapak-bapak yang bantu aku buat bayar pakai QRIS karena handphoneku yang satunya lagi mati teman-teman. Nah ini dia, rasanya enak sekali. Terus pada saat aku sedang makan, aku tuh ngelihat banyak jamaah umroh yang datang silih berganti ya teman-teman. Dari mulai aku datang sampai sekarang, jamaah umroh itu terus aja berdatangan. Semoga kita adalah salah satu orang yang terpilih untuk melaksanakan umroh dan haji ya teman-teman, amin. Nah terus aku ini tuh lagi nunggu ya teman-teman sambil ngecas handphoneku karena handphoneku ini mati ya. Jadi aku gak bisa bayar QRIS, terus aku gak bisa lihat tiketku gitu. Terus aku ngeliat ini jam berapa gitu, sambil nunggu-nunggu, sambil rasanya itu hatiku deg-degan banget. Setelah itu aku langsung bergegas untuk pergi ke counter check-innya ya. Meskipun check-innya itu masih jam 8, tapi aku mau kesana dulu gitu. Lebih baik tunggu aja di sini di counter check-in, jadi nggak jauh-jauh amat ya. Terus tiba-tiba aku tuh keingat kalau misalkan aku tuh bawa barang-barang punya customer aku, jadi aku mau lapisin koperku yang akan aku taruh di bagasi dengan plastik gitu ya. Nah ini dia teman-teman, ini adalah koperku yang dibungkus pakai plastik kayak gini. Harganya itu Rp80.000 ya. Menurut aku dengan harga Rp80.000 beliau melapisi koperku sebanyak ini tuh bener-bener worth it banget.
Nah setelah itu aku check in, lalu aku bergegas menuju ke keberangkatan internasional. Di sini tuh dilarang bawa troli ya teman-teman. Nah ini dia, ini adalah gate keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Di sini banyak banget turis dan juga banyak banget mall ya. Dimulai dari mall yang brand-brand sampai mall-mall yang lokal pun ada di sini. Bagus banget kan teman-teman, Masya Allah tabarakallah. Terus aku langsung aja menuju ke gate nomor kelima ya, karena gateku berada di gate nomor 5 di tiketnya gitu. Nah ini dia teman-teman, aku menuju ke gate ya. Ternyata Bandara Soekarno-Hatta itu gate 1 ke gate yang lainnya itu benar-benar jauh banget ya. Terus di sepanjang jalan ini juga banyak banget orang yang jualan, kayak jualan tas, kosmetik, makanan dan lain sebagainya. Terus ada makanan lokal juga, ada iklan juga di sini. Pokoknya ini tuh benar-benar menjadi bandara tersibuk ya, nomor kesekian gitu. Sekarang aku tuh sudah berada di gate 5. Rasanya itu seneng campur deg-degan teman-teman, meskipun udah beberapa jam lagi ketemu Koko, tapi aku tuh masih deg-degan ya. Terus meskipun ini bukan pertama kalinya aku ketemu sama Koko, tapi hatiku itu rasanya deg-degan banget ketemu sama dia teman-teman. Tapi bercampur haru dan juga bahagia. Terus barusan itu ternyata ada pemberitahuan. Sebenarnya itu pemberitahuan dari penumpang sih teman-teman, itu adalah penumpang dari China-nya sendiri. Kalau misalkan gate kita itu berubah dari gate 5 ke gate 7. Makanya aku sekarang lagi menunggu di gate 7 ya teman-teman. Ini dia suasana di gate 7, padahal tadi tuh aku udah ada di gate 5 sendiri ya, orang Indonesianya. Terus baru ada beberapa orang China. Nah teman-teman, ternyata aku tuh salah gate teman-teman. Tadi tuh ada pramugari yang teriak ke aku kalau misalkan gate aku tuh berada di gate 5. Sontak aja aku tuh bener-bener lari, aku gak hampir ketinggalan pesawat. Terus mereka itu udah rapih gitu, tapi aku tuh bersyukur banget karena sekarang aku bisa naik pesawat ini teman-teman, gak ketinggalan. Mataku sampai berkaca-kaca ini karena abis nangis ya. Hai guys, welcome to my channel. Jadi di video kali ini alhamdulillah aku sudah sampai China ya. Kenapa terus aku nggak bikin video di pesawat sangat banyak sekali karena takutku tadi itu hampir aja ketinggalan pesawat. So aku benar-benar bingung banget, aku gak bikin video karena benar-benar situasinya itu sangat gawat sekali. Sekarang aku lagi transit di Xiamen, ini sekarang ada di terminal 3. Aku sebentar lagi akan pergi ke terminal 4 ya, dan perginya itu harus lewat taksi dulu gitu, jadi gak bisa langsung pergi ke sana, jadi harus lewat taksi dulu. Terus sekarang aku lagi ngedepor di bawah, soalnya aku lagi cas handphoneku ya. Nah ini dia teman-teman, aku ngecasnya di sini karena gak ada lagi tempat buat charger. Tuh sambil duduk di bawah sini, di sini ada pohon yang bendera. Habis ini aku mau hubungin Koko buat pergi ke terminal 4. Lihat guys, ini barang aku banyak banget ya, Masya Allah. Ada 2 koper, yang satu koper besar, yang satu koper kecil ukurannya 20 inch, yang satu ukurannya 24, terus yang satu lagi
tas kecil ya. Aduh, aku malu guys diliatin orang-orang di sini. So, makasih banyak guys. Sampai ketemu lagi ya. Dan sekarang aku udah berada di terminal busnya ya teman-teman. Jadi jaraknya itu sekitar 100 meter dari airport terminal 3. Terus aku nunggu bus di sini mau ke terminal 4. Di sini itu tidak bayar sama sekali. Terus aku juga sangat kebantu banget sih dengan adanya shuttle bus gini, karena ini tuh benar-benar memudahkan aku untuk pergi ke terminal 4. Ini dia teman-teman, ini adalah bus menuju ke terminal 4 di Xiamen. Nah tadinya aku tuh disuruh Koko tuh untuk naik taksi ya, tapi aku bilang gak usah karena kata Pak polisi di terminal 3 itu lebih baik naik shuttle bus karena ini itu gratis. Nah ini dia teman-teman, aku bersiap sampai ini tuh lelah banget ya, tapi semuanya itu terobati dengan adanya pemandangan yang sangat bagus seperti ini ya teman-teman. Aku tuh sampai terharu loh, ternyata Cina itu sebersih ini, gak ada satupun sampah yang aku lihat bertebaran di jalan. Terus aku juga nggak ngeliat hiruk pikuk tiang listrik atau kabel listrik di sini ya. Kayak speechless banget nggak sih ngelihat pemandangan di sini. Kayak bersyukur banget aku bisa sampai ke sini ya teman-teman. Inilah pemandangan Xiamen teman-teman. Menurut kalian kota ini bersih, sangat bersih atau biasa aja? Menurut aku sih ini sangat bersih dan sangat rapih ya. Terus banyak juga taman-taman, banyak juga kebun-kebun ya yang ditata gitu loh teman-teman. Terus di sini tuh rumputnya sangat estetik banget ya, kayak rapi banget gitu loh. Terus orang-orangnya juga tertib, masya Allah, tabarakallah. Ini dia teman-teman, aku hampir sampai menuju ke Xiamen Airport. Di sini juga ada pohon-pohon yang sangat bersih ya. Ini juga ada taksi. Taksi ini biasanya untuk menjemput orang atau mengantarkan orang di airport ya, tapi bayarnya itu agak lumayan tinggi kalau misalkan taksi di airport itu. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah aku udah sampai Xiamen airport. Terus aku mau menuju ke gateku ya. Di sepanjang jalan juga banyak orang yang jualan souvenir Xiamen, makanan, kosmetik, dan lain sebagainya. Tapi di Xiamen itu jujur panas banget teman-teman. Ini tuh bener-bener panas lebih dari Jakarta. Nah ini dia, aku hampir sampai menuju ke gate keberangkatanku, berada di gate 63. Nah itu dia teman-teman, itu adalah gateku.
Tiket keberangkatanku di 63 ya. Di sini juga disediakan tempat untuk minum air gratis, ada air dingin, air panas, terus ada tempat untuk menyusui, terus ada toilet ya dan lain sebagainya. Pokoknya di sini tuh banyak banget orang ya. Terus tiba-tiba aku juga diganti lagi ini ke gate 69 ya. Aku gak tahu kenapa sih hari ini itu gate itu diganti-ganti ya teman-teman. Tadi di Bandara Soekarno-Hatta, sekarang di Xiamen. Tapi itulah ya teman-teman, kita harus respect sama apapun gitu. Nah ini dia, aku sudah di pesawat. Rasanya itu masih deg-degan banget teman-teman. Aku masih deg-deg ketemu Koko. Terus aku juga take video dulu. Ini dia keadaan dari Shandong Airlines ya. Shandong Airlines. Alhamdulillah sekarang kita mau menuju ke Jinzhou, ke tempatnya Koko. Nah ini dia pesawatnya sudah mulai untuk jalan ya. Terus itu adalah pesawat yang mau jalan juga. Pesawat ini tuh sempat delay ya teman-teman. Harusnya kita berangkat jam 1, tapi sekarang malah berangkat jam 3 sore. Terus alhamdulillah kita udah pergi. Perjalanan menuju ke Jinzhou. Ini dia teman-teman pemandangan kota Xiamen. Sampai lautnya pun ya teman-teman. Aku tuh sempat deg-degan teman-teman ngelihat ke bawah itu. Kayaknya nggak percaya gitu ya. Kita terbang kayak gini meskipun dalam pesawat, kayak deg-degan banget teman-teman. Terus ini dia teman-teman, pemandangan yang paling aku suka ini adalah awan-awan. Awan-awan itu kayaknya kayak benda padat ya kalau dilihat dari atas itu. Padahal kalau misalkan dipegang itu nggak ada gitu ya. Kayak nggak ada wujudnya, kayak transfer gitu, kayak pokoknya nggak bisa dipegang. Kalau ngeliat kayak gini rasanya itu kayak dia itu bisa dipegang benda padat ya. Aku pikir dulu awan itu berada di atas langit banget, ternyata kita tuh masih bisa ngejangkau langit, masih bisa ke atasnya. Nah sekarang kita sudah sampai di Jinzhou. Ini dia teman-teman, sudah sampai di airportnya ya. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, gak kerasa perjalanan selama 2 jam dari Xiamen ke Jinzhou ya. Terus sekarang aku mau ngambil bagasi dulu sebelum nanti ketemu sama Koko. Ini dia teman-teman, ini adalah tempat untuk pengambilan bagasi ya. Nah tempat bagasinya itu seperti ini. Dia itu punya bantalan-bantalan yang akan melindungi koper kita dari benturan dan kerusakan ya teman-teman. Aku gak tahu sih di dalamnya itu apa, tapi ini tuh benar-benar ngebantu koper biar nggak lecet gitu. Terus ada juga wadah-wadah seperti ini untuk kopernya. Kalau misalkan nggak cukup kopernya itu bakal keluar gitu. Nah seperti ini ya teman-teman, dia itu ada tempat untuk tasnya gitu. Jadi tas-tas kecil tuh masuk ke wadah-wadah begitu. Nah itu dia teman-teman, koperku shipping udah datang ya. Ini dia. Dan koperku alhamdulillah selamat, tidak ada benturan sama sekali dan tidak ada yang rusak sama sekali.
Terus ini dia aku mau menuju keluar ya teman-teman, menuju ke pintu keluar ketemu sama Koko. Aduh rasanya itu deg-degan banget teman-teman, karena aku tuh bener-bener kayak percaya nggak percaya gitu ketemu sama dia lagi. Dimana ya Koko teman-teman? Aku tadinya mau keluar teman-teman, tapi ada yang manggil. I'm ready for a surprise for you. Kami, A surprise for you. kami. Okay, stop my video. Surprise for you. Where's that? Go. Wait, go to. Wow, thank you. Camping. It's a good chocolate. Wow. New phone? Ya. Oh. Go. Ini dia teman-teman, aku dalam perjalanan mau menuju ke taksi. Aku tuh lapar ya, terus aku mau makan ini dia. Aku suka banget makan yang rebusan-rebusan kayak gini teman-teman. Kayak tahu, terus sayuran. Terus aku juga beli ini sama Koko, kalau di Indonesia itu ini takoyaki ya. Harganya itu 17.000 untuk satunya. Terus aku beli 2 takoyaki dan aku beli juga rebusan-rebusan kayak tadi ya. Maksudnya dibeliin Koko gitu. Ini dia rebusannya sama hadiah dari Koko. Terus si Koko itu dia ngecek minumannya ya, terus dia itu kasih minumannya ke aku, terus aku juga ngasih cemilan dari Indonesia. Wow. What's that? What's that? What's that? Nggak putih ya? Huh? Jangan Don't put putih here. ya? Oh, yours? Oh? Oh, amazing. Why don't the lost eat? Lost eat in airport. Ya, What's this? Chain and chain. I want to eat this. Okay. From airplane. Airplane, Yeah. salmon. Yeah. Oh. Lalu setelah itu Koko juga mau cobain ini dia teman-teman. Ini adalah mie yang aku bawa dari Indonesia. Ini adalah mie sedap goreng yang aku bawa spesial buat dia ya. Mie-nya itu cuma satu aja yang sedap goreng. Terus dia udah rebus juga, tapi rebusnya itu kelamaan jadi agak sedikit begah gitu. Terus aku juga makan ini dia pop mie yang kecil rasa ayam bawang, tapi menurutku ini udah pas dan udah cocok sih sama aku juga kenyang. Terus dia effort banget teman-teman buat ngebukain satu persatu bungkusannya ya, sampai digigit gitu. Dan Koko masukin semuanya sampai gak ada yang tersisa sedikit pun. Terus dia aduk juga mie-nya kayak gini. Pokoknya mie yang paling dia suka itu adalah mie goreng ya. Makanya aku tuh spesial bawa mie goreng ini dari Indonesia. Ini dia itu kelihatan seneng banget ya teman-teman. Terus dia juga tambahkan
bumbunya, tapi sayangnya dia cuma nambahkan bumbunya itu sedikit. Terus dia aduk lagi minyak. Terus aku mau ngeliat reaksi dia pada saat makan mie Indonesia pertama kali ya, teman-teman. Just like I made this noodles at the basement. Right? Good. You like? Dan alhamdulillah dia itu suka banget makan mie-nya ya. Ini dia itu sampai gak berhenti-berhenti buat makan mie khas Indonesia atau mie sedap goreng dari Indonesia ya. Terus dia itu parahnya nggak ngebagi aku, teman-teman, kan aku jadi gak bisa makan nih. Tapi aku bawa sih mie dari Indonesia yang pack gitu, so nanti aku juga bakal kasih dia. Oke. Tuh sampai mulutnya penuh gitu, teman-teman. Ini mie-nya itu sampai habis kan, sampai ke bawang-bawangnya juga dihabisin, gak ada yang tersisa sama sekali. Terus habis itu kita langsung membersihkan sisa makanan yang menempel, terus sisa makanan yang bertebaran ya langsung dibuang ke tong sampah di situ, teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah sampai ke kampung halamannya Koko ya. Alhamdulillah dengan perjalanan kurang lebih selama 28 jam